Oke, halo semuanya Sobat PMI. Perkenalkan nama saya Iva Musrifa, bisa dipanggil dengan CC Iva. Oke, di sini saya akan memberikan materi tentang 3 level keuangan. Jadi bagaimana sih cara mengelola uang dengan cara yang baik dan benar ya. Kadang kita tuh bingung mau ngelola uang tuh gimana, bahkan malah nggak ada uangnya ya kan ya. Karena cara mengelola uang ini tidak kita pelajari ya, tidak diajarkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita tidak pernah diajari bagaimana cara mengelola uang. Oke, yang pertama di sini ada mencari uang ya. Jadi 3 level keuangan, di sini ada mencari uang. Semua orang bisa lah ya mencari uang selama ada pekerjaan. Jadi Sobat PMI ini udah bener banget ya. Kalian tidak ada pekerjaan, tidak ada lapangan atau usaha ya, usaha yang bisa dijalankan di tempat kalian, akhirnya ke luar atau bisa dikatakan merantau. Sudah benar banget ya. Ada istilah ya, kalau kalian lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah kita ya. Tapi kalau kalian mati dalam keadaan miskin itu baru salah kita. Ya, lah kok bisa? Selama hidup kalian ngapain aja kok? Masa lahir mati pun miskin seperti itu. Jadi kita berusaha lah ya. Jadi kita harus kaya. Orang Islam itu harus kaya. Jadi yang pertama adalah mencari uang. Selama kalian ada pekerjaan, nah kalau PMI itu kan selama kalian tidak di interminate ya, selama tidak ngebreak ataupun notice, berarti bisa mencari uang seperti itu. Next adalah mengelola uang ya. Tidak semua orang bisa mengelola uang ya. Katakanlah kalian punya gaji 1 juta, terus kebutuhannya ada 900.000, nabungnya hanya 100.000. Terus berikutnya kita gajinya 2 juta, kalian bisa nabung 200.000. Nah kebanyakan orang-orang nabungnya malah 200.000. Loh kok bisa? Katanya kebutuhannya cuma 900. Nah, seharusnya kan nabungnya 1.100.000. Kenapa hanya 200? Nah, gitu. Jadi, cara mengelola uang, sini kita lihat ya, gaji Hong Kong sekarang itu 4.730 ya, kurang lebih 9 jutaan lebih ya. Kursnya naik turun. Sekarang kita bagi 4.730 ya, kita kelola. Sebenarnya nggak masalah sih, itu kan uang-uang kalian sendiri ya, mau dihabiskan dalam sehari pun nggak apa-apa ya, karena itu hak kalian. Tapi ingat, kita ke Hong Kong ini tujuannya apa ya, biar cepat terkumpul kan, dan tujuannya tepat tersampai ya. 730, sekarang 730 cukup nggak untuk 1 bulan? Kalau kita hidup hemat bisa ya, jadi 730 kita belikan dulu keperluan yang benar-benar wajib ya, contoh kayak peralatan mandi ya kan, terus pembalut ya kan, mungkin kalian pengen snack ya, atau stok makanan. Terus beli patadong itu penting ya, oktopus, terus pulsa ya, pulsa internet. Saya dulu pakai rekanan kalau nggak salah itu $68 ya, itu bisa untuk 1 bulan ya. Terus kalian pagi bisa makan roti, siangnya nasi ya, $30. Kalau kamu sudah terbiasa di Hong Kong bisa makan roti nanti. Terus malamnya kamu bisa beli KFC atau McD ya, di Metona ya, atau Ngaulamin boleh lah. Nah itu insya Allah cukup ya untuk 1 bulan. Lebih bagus lagi kalian liburnya nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Jadi kalian bisa minta ke majikan ya, datanya saya liburnya 1 bulan sekali boleh tidak, atau 2 minggu sekali ya. Jadi kalian bisa hemat kan di situ ya, juga bisa dapat uang lemburan kan. Next adalah uang darurat ya. Uang darurat ini kalau jatah habis pakai kita ini sudah habis ya, 730 sudah habis. Nah kita pakai uang darurat ya. Contoh kalian mau kirim ke Indo ya, buat bayar SPP anak katakanlah. Nah bisa ngambil dari uang darurat. Jadi uang darurat ini diperuntukkan saat kalian memang sudah habis pegangannya. Jadi nggak sampai pinjam ke orang ya. Jadi nggak boleh kita pinjam ke teman ya. Aku pinjam uangnya dong karena aku habis kirim ke Indo ya. Lah emangnya temanmu nggak kirim ke Indo ya, sama ya. Jadi uang darurat ini menolong kita, yang bisa menolong kita ya diri kita sendiri. Berikutnya adalah kirim ke Indo ya. Ini bervariasi tergantung kebutuhan ya. Kalau anaknya 1, 2, 3 atau mungkin adiknya sekolah ya, ini tergantung ya. Kalau kalian punya suami
yang bekerja ya kita bisa buat komitmen lah. Katakanlah saya nggak minta nafkah, tapi tolong untuk kebutuhan anak-anak itu suami yang nanggung, kita fokus ke tujuan. Jadi biar cepat terkumpul uangnya. Kurang lebih $1.000 cukup nggak ya? Cukup nggak cukup lah ya, seperti itu. Ini menyesuaikan ya. Next yang terakhir adalah nabung. Nah ini nabung harus nominalnya yang paling besar ya, kurang lebih $2.500. Itu kalau uang Indo 5 jutaan ya. Ini kali 1 kontrak atau 2 tahun kurang lebih 110 juta. Jadi cuma sedikit ya, 2 tahun atau 1 kontrak kalau kita nabungnya 5 juta itu cuma ya sedikit ya, hanya 100 jutaan. Itu cara mengelola uang. Kalau kalian sudah bisa mengelola uang berarti keren ya. Jadi kita kalau mau nyimpan uang itu di awal, kalau mau nabung itu di awal bukan di akhir. Kalau di akhir ya itu habis. Akhirnya banyak mbak-mbak yang update status, aduh kontrak saya mau habis nih ya. Jadi kontraknya habis, uangnya juga habis karena nggak bisa mengelola uang seperti itu. Next adalah melipat gandakan uang. Nah ini memang tidak semua orang bisa ya melipat gandakan uang. Jadi melipat gandakan uang bukan membungakan uang ya, nggak boleh, jangan ya. Melipat gandakan uang ya kita dagang. Contoh kita punya uang 100.000, kita belikan bahan-bahan kue katakanlah, kita jual dan laku, terus ada keuntungan 50.000 lah, itu berarti kita sudah bisa melipat gandakan uang. Nah kalau sudah di level ketiga ini berarti kamu sudah hebat, sudah keren. Kamu bisa pulang ke Indo dan melanjutkan usaha kalian. Jadi ini tips ya atau cara mengelola uang ya. Jadi kamu praktekkan 3 level keuangan ini. Sekarang kamu ada di level mana ya? Tulis di kolom komentar kamu udah di level mana. Boleh banget kamu kasih kritik, saran atau pertanyaan. Insya Allah tim dari kita ya, atau bisa dibantu Mas Dava juga akan menjawab ya, kita bikinin konten. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.